Tausiah kebangsaan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Mutarram Maulana Habib Lutfi bin Yahya, faliyatafaddal maskura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin, laisa kamitslihi syai'un wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bisahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyil ummiyyi al-maktubi baina katifaihi khatamin nubuwah al-habibil alil qadril adimil jah walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu inda hadratis sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul udhma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib yang selalu saya hormati, saya banggakan. Tidak cukup kita banggakan, tapi sangat mendambakan masuk dalam sabda Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Dan para beliau yang telah diangkat oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah, pewaris para anbiya. Yang saya hormati Bapak Bupati Tangerang, Bapak Bupati Jakarta, Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan, pimpinan FKUB, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka Istighatsatil Kubra, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Istighatsah adalah maknanya permohonan, minta ditolong, minta pertolongan. Seseorang yang merasa dhaif dan lemah pasti tidak akan melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan istighatsah tidak harus namanya istighatsah pada hari-hari malam tertentu. Semua kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap sholat mesti kita sebut
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Setiap waktu kita mengucapkan itu. Namun ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sejauh mana kita merasa selaku hamba, selaku kaulo, apa kewajiban-kewajiban kita kepada Tuhannya, kepada Tuannya, dan apa kewajiban kita kepada utusannya, khususannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliaulah kita mengenal iman wal Islam. Dari sebab beliau kita mengenal Al-Quran. Dari sebab beliau kita bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Dari sebab beliau kita mengenal akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Dari sebab beliau kita mengenal taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada negaranya, taat kepada pemerintahnya, taat kepada para guru-gurunya. Dengan sebab beliau kita mengerti kelak manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban jawabnya ketika hidup. Apa terima kasih kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Umpamanya orang mengadakan pesta atau, saya ucapkan salah kalau pesta, tapi haflah peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikira kalau sudah bisa mampu motong kambing 100, 200, 300, 500 sampai 1000, apakah itu sudah merupakan kebanggaan? Belum apa-apa. Dibandingkan jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali. Apalagi cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Kita belum apa-apanya. Seandainya umat Islam ini dari semenjak Nabi Allah Adam sampai yaumul kiamah, cintanya kepada Rasulullah ditimbang dengan cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, belum apa-apa. Kalau orang bilang mungkin baina sama wal ard, ini tidak wal ard lagi, baina sama wasumur. Tidak bisa untuk ukuran. Jangankan lagi kita terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu tinggi, terlalu jauh lah. Yang simpel saja, yang saben hari kita lakukan, beruntunglah atas manusia, atas kita-kita ini yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu masih hidup. Sejauh mana kita ngerti terima kasih kepada kedua orang tua? Dari mulai hidup para bapak ibu kita zaman sebelum 1945.
mulai tahun 1940 kita ambil yang dekat saja, tapi kita tidak jumpai. Mungkin para bapak yang cukup umurnya mendekati 90 masih bisa cerita. Orang tua kita dahulu di zaman Jepang sarungnya pakai sarung goni. Sarungnya sarung karet. Tapi anak cucunya sudah sarung Samarinda, kecubung, dan lain-lainnya. Kita ini tinggal yang mengenyam kenikmatan. Dan bagaimana perjuangan orang tua kita. Wallahu a'lam kalau di Jakarta Barat. Saya pernah hidup di daerah Pesundan, daerah Kuningan. Ibu-ibu kita itu kalau sudah jam 2 malam, sudah mempersiapkan dagangannya untuk mengejar pasaran. Iya kalau musim halodo, kemarau. Mana anginnya luar biasa, dingin lagi. Malam sudah berangkat, membawa ada yang kupat, ada yang lepet, ada yang koecang dan lain sebagainya. Dan lain-lainnya banyak lagi yang berangkat mengejar pasaran. Ada lagi yang pakai truk. Mana truknya terbuka, bapak-bapak kita di atas bahan-bahan makanan atau sayuran. Mengejar pasaran. Semuanya kalau ditanya untuk siapa? Jawabnya, Beb, ini kalau tidak untuk anak-anak kita, untuk siapa lagi? Oh, yang enteng saja. Warung makan, rumah makan yang kecil-kecilan, terkadang jam 3 malam ibu kita sudah bangun. Menanak nasi, masakan kita sediakan untuk tamunya sarapan pagi. Keuntungannya tidak seberapa, cuma menang kali berapa. Untuk siapa semuanya itu? Untuk anak-anaknya. Karena apa? Sudah cukup kebodohan yang dialami oleh pribadinya. Kalau anak-anak kita mungkin yang umur 40-50 ke bawah sajalah. Bahwa penjajah Belanda dahulu membatasi bangsa kita tidak boleh sekolah sampai lebih kelas 3. Kelas 3 selesai. Yang penting bisa membaca, bisa menulis. Satu itu. Tapi kalau mau masuk ke sekolah tertentu, namanya dulu HIS, kalau sekarang SD. SMP-nya Milo. Itu orang-orang tertentu. Orang kaya, camat atau wedono itu baru bisa masuk SD. Sudah dipecah, dibelah. Di kotak-kotak dari dahulu. Dibikin kelompok-kelompok. Itu dahulu. Nah, orang-orang yang tidak mampu hanya sebatas kelas 3. Itu di zaman penjajah sebelum Jepang masuk. Setelah Jepang masuk, ya Allah, kalau sudah ada bahaya udara malam, pagar-pagar besi itu habis. Zaman Jepang. Orang makan setengah mati. Mau beli kain, sarungnya sarung karet atau goni. Kalau sudah dipakai, kutunya luar biasa.
Itu mungkin bapak-bapak yang mengalami zaman Jepang bisa cerita. Tanyakan tuh pada kesepuan-kesepuan. Sampai 1945 Jepang bisanya sebab menyerah itu karomah. Karomah Indonesia karena Indonesia banyak aulianya. Di samping berjuang. Kalau Bapak mau melihat mungkin sudah mengetahui dari mulai Banten, ujung kulon, pesisir pantai utara, kita melihat bagaimana makamnya pagar-pagar waliullah Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Mansur Cikaduan, Maulana Yusuf Pekalongan, ditarik Keramat Tangerang, sampai Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, Luar Batang, Pangeran Jakarta, Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Ali bin Abdurrahman Ba'alawi di Kampung Bandan, ditarik lagi Syekh Kuro, terus ke Maulana Syarif Hidayatullah, sampai ke Demak, sampai ke Gresik. Pagar-pagar yang ada di Pulau Jawa khususnya, itu belum menghitung Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kaya dengan aulia. Indonesia bukan kaya hanya subur makmur saja, tidak. Ulamanya, aulianya, mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya, itu Indonesia. Tapi entah sejarah ini kemana saya tidak tahu. Itu diantaranya. Maka dengan doa beliau yang di dalam alamul barzah dan ditunjang oleh pejuang-pejuang kita, pas bulan Ramadan, apa hari Jumat kalau tidak salah, Jepang itu kalahnya mendapat apa? Bom. Hiroshima, Nagasaki. Langsung Jepang menyerah. Langsung diputuskan 1945 Indonesia merdeka. Itu diantaranya. Ini generasi muda ini sebetulnya sejarah ini harus tahu. Ilmu bumi aja sudah banyak yang tidak tahu. Kecamatan, satu kecamatan dibagi berapa desa, sudah banyak yang tidak hafal. Padahal ini pelajaran teritorial pertama anak-anak kita mengenal untuk Indonesia. Ini satu contoh. 1945 kita ini ada di mana? Belum lahir sebagian besar. 47 ada apa? Belanda datang lagi, dibawa oleh sekutu. Tidak cukup dari itu 48, sedangkan kita berhadapan dengan sekutu. Subhanallah, kita ditikam dari belakang peristiwa Madiun. Dan pada tahun itulah Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwanya, membuat resolusi jihad. Ini sejarah ya hampir hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sanalah orang tua kita mengalami gelombang kehidupan. Mau belajar, terkadang biayanya tidak ada, walaupun sudah merdeka. Satu-satunya yang diharapkan adalah regenerasinya yang bisa meneruskan cita-citanya untuk membangun dan mengisi kemerdekaan. Mempunyai kontribusi apa kita? Jumpai 1945 tidak, 47 tidak, 49 tidak jumpai. Tinggal mengisi kemerdekaan saja sebetulnya.
Bagian ucapan terima kasih kepada pendiri-pendiri bangsa ini yang ikut andil besar tegaknya sangsaka merah putih. Demi siapa? Demi kehormatan bangsa ini. Merah putih memang kelihatannya hanya merah putih, tidak ada tulisannya satu huruf pun. Tapi dalam merah putih itu ada 3 hal. Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, itu ada di dalam merah putih. Ingat itu. Dan tegaknya kembali tidak sembarangan. Indonesia merdeka berdarah, bukan hadiah. Nah, kembali kita bertanya, apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah akan menjadi bangsa yang mudah dipicu? Apakah menjadi bangsa yang mudah dibentur-benturkan, diadu domba? Kalau negara lain, Pak, mungkin kalah perang karena kalah persenjataannya dan kalah strateginya. Tapi Indonesia jangan sampai terjadi, jangankan lagi pakai senjata, kena hoax saja kalah. Ini yang paling berbahaya. Jadi kira-kiranya kalau Indonesia hancur ini, kira-kiranya kita semua itu rela, ridho atau tidak? Benar. Buktikan kalau benar. Kalau betul kita tidak ridho kalau Indonesia pecah, Indonesia harus kuat, kita akan menjadi bangsa yang paling luar biasa. Mata kita akan ada filternya. Filter kita apa? Agama kita masing-masing. Tuntunan tauhid kita, zikir kita, hasil karya istighatsah kita akan menjadi filter mata kita. Filter yang pertama, kita akan selalu memandang yang baik kepada sesama kita, menjauhkan dari suudzon, prasangka-prasangka yang kotor terhadap sesama. Tidak akan menjual aib, kekurangan di antara satu sama yang lain untuk kepentingannya. Yang kedua, filter di telinga. Filter di telinga akan bisa memisahkan, membedakan mana ini berita yang akan pecah belah umat, mana berita yang akan memecah belah bangsa ini. Karena telinganya ada cahaya tauhid, paling tidak bisa menepis. Wa kadzalika, begitu juga lisan kita, salamatul insan fi hifdzil lisan. Nah, mulut kita itu selalu bercahaya dengan nur tauhid. Nur kalimah la ilaha illallah menghiasi mulut kita, telinga kita, mata kita, lebih-lebih hati kita. Bukan label. Bukan apa? Tapi tauhid di sini tempatnya. Yang akan menyinari setiap mulut kita dari hati kita, dan apa yang ada di dalam hati kita akan menepis segala kotoran-kotoran, penyakit dengki, hasud dan lain sebagainya. Semuanya letaknya di sini. Takabur, ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita menyebut la ilaha illallah umpamanya, tapi apakah kita ketika menyebut la ilaha illallah merasa didengar, dilihat oleh Allah? Banyak yang lupa. Tapi kalau kita selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama kita akan hidup bahwa kita, perilaku kita, segala-galanya kita didengar oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Ta'ala. Kira-kiranya akan berbuat yang merugikan umat, yang merugikan bangsa, insya Allah malu. Disitulah letaknya.
Lebih-lebih mulut kita. Mulut kita sudah teratur, sudah terbiasa mengucapkan hal-hal yang baik, yang sejuk, didengar nikmat. Coba contoh yang ringan saja. Kita tengok orang sakit. Begitu kita tengok ke rumah sakit, lihat. Bapak, gimana Pak perkembangannya Pak? Ya beginilah. Sudahlah Pak, penyakit itu bukan Tuhan. Tidak bisa penyakit itu memvonis kematian seseorang. Karena penyakit bukan Tuhan. Kesembuhan, kesehatan pun bukan Tuhan. Apa dikira kalau sehat itu sehat bisa memberi panjang umur? La, Allah Ta'ala semuanya. Jangan gegabah. Itulah. Sehat itu bagian ikhtiar kita. Jadi Bapak jangan khawatir Pak. Insya Allah sehat. Ini gara-gara sampean di di rumah sakit Pak. Musola kita jadi sepi. Kampung kita jadi sepi. Masya Allah Pak. Sudahlah tidak usah mikiri penyakit, ikhtiar. Orang sakitnya senang dengarkan. Tapi kalau coba kita tengok besok orang rumah sakit. Sakitnya apa Pak? Sama itu. Itu si A, kenal enggak Pak? Iya kenal. Itu 3 hari ini tahlilnya. Oh tambah amblek penyakitnya. Ini hal sepele kelihatannya. Lisan. Perlu diatur nih. Dengan apa? Kalimat tauhid tadi. Yang mewarnai. Apalagi kita akan menjadi tuntunan kepada anak-anak kita, regenerasi kita, sesama kita. Pantaskah kita menjadi tuntunan, tapi di antara satu sama yang lain, kita tidak bisa menjaga lisan. Lalu kita akan membekali apa kepada regenerasi yang akan datang? Kalau kita sudah diberi contoh atau tuntunan yang kurang terpuji. Coba. Ini sangat prihatin sekali Pak, sekarang ini. Lihat Habib sama Habib, maaf saja tidak akur. Kiai sama Kiai tidak akur. Ustadz sama Ustadz tidak akur. Saling mencemooh, dan segalanya macam-macam. Lalu anak muridnya mau jadi apa? Apakah begitu pendidikan aulia, ulama-ulama kita terdahulu? Mestinya malu kepada para beliau yang tidak mendidik demikian. Apa dikira kelak kemarin Rasulullah tidak dituntut? Apalagi yang mengucapkan oknum-oknum ulama. Kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, tapi kamu memberikan contoh kepada umatku kurang terpuji. Apakah dia dituntut sama Rasulullah SAW? Rasulullah berjuang ketika ayat turun wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa Rasulullah mintanya? Ya Allah, jangan sampai anak cucuku, umatku satupun masuk api neraka. Dijawab oleh Allah Ta'ala, dikabulkan permintaannya, illa man aba, terkecuali orang yang lari dari aku. Nah, inilah perjuangannya, kasih sayangnya Rasulullah terhadap umat begitu jauh. Inilah yang paling berbahaya. Dari itu, dengan adanya nanti akan adanya pilpres, ayo kita jaga mulut kita, terutama ini mulut nih yang penting. Ini menyumut itu paling mudah pakai mulut, melebihi bensin ini. Saghirun jirmuhu, kelihatannya kecil bentuknya lidah, tapi pedang yang diasah 1 bulan kalah dengan tajamnya mulut. Maka dari itu, mari kita melihat ulama-ulama seperti yang ada di Indonesia. Sering saya ulang-ulang, di dalam kubur saja beliau sudah meninggal 400 tahun yang lalu, masih bisa mempersatukan umat. Coba tuh,
Sudah kita tidak berbicara masalah sampai atau tidak soal doa. Tapi yang penting buktinya. Pernah datang ke Maulana Hasanuddin Banten? Meninggal sudah 400 tahun, 46 tahun kurang lebih. 446 tahun. Masih bisa mampu membuat ekonomi kerakyatan. Seandainya di situ tidak ada Maulana Hasanuddin Banten, ramai tidak kira-kiranya? Tidak. Begitu orang datang, duduk bersama, tahlil, masih mengajak berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu contoh yang nyata. Coba. Belum ramanya bapaknya Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Syarif Hidayatullah. Tiap Jum'ah Kliwon itu separuh muslim, separuh non muslim. Yang non muslim yang pakai siu, yang pakai apa namanya, menyan besar besar yang kecil, sampai lilin yang tinggi sampai yang pendek, masing-masing sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Yang golongan kita yang tahlilnya keras, yang tahlilnya pelan, yang panjang dan yang pendek, macam-macam, tidak ada yang bertikai. Coba kalau bertikai, Masya Allah, yang satu zikirnya enak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lebih ngebut lagi, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu tahlilku itu mau balapan apa gimana? Kok tidak ada yang saling menyalahkan? Kompak, rukun, yang bertasbih, yang membaca Quran, yang sholawat, dan lain sebagainya. Satu menjadi satu. Saya kagum kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Sudah wafat 440 tahun, masih bisa mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa. Lalu kita ini apa? Sudah pernah sejauh mana berjuang seperti Wali Sembilan? Jawab. Sudah. Membuat ekonomi kerakyatan kecil-kecilan aja juga nggak mampu. Padahal waktu zaman Wali Sembilan fasilitas serba terbatas. Bertahap. Cobalah. Maka ketika tadi kita melakukan bersama-sama, Indonesia tanah airku, saya merenung. Indonesia tanah tumpah, itu lagu apa namanya? Lagu Indonesia Raya, namanya lagu kebangsaan. Setiap individu bangsa Indonesia harus hafal. Tapi nyanyian ini apa lagunya? Gunanya untuk seremonial saja. Hah? Karena ada peraturan harus melakukan lagu Indonesia Raya. Apakah begitu? Nah, kalau tidak gimana? Apa kalau tidak? Bahwa lagu ini mempunyai kandungan ikrar. Bukan sembarang lagu menjadi lagu kebangsaan. Harus diakui, mau tidak mau ketika kita mengucapkan Indonesia tanah, basa-basi atau tidak? Tidak. Ketika kita melakukan nyanyian lagu Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku, alhamdulillah. Walaupun bagaimana telah diusahakan, dimerdekakan oleh para leluhur kita, para pejuang-pejuang kita, yang mana para beliau sudah mendahului kita. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Apakah menjadi umat yang mudah dibenturkan sesama kita? Akhirnya yang akan buat peluang-peluang yang luar biasa bagi oknum-oknum manusia atau bangsa yang sengaja untuk memecah belah republik ini.
menggoyahkan ketahanan nasional, menggoyahkan NKRI? Jawab. Buktikan kalau tidak. Ikut berjuang aja tidak, tinggal mengisi kemerdekaan, punya kontribusi. Jadi waktu kita mengucapkan Indonesia tanah airku, merasakan ya Allah, tinggal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal matur nuwun, cara Jawane, nek cara Sundane hatur nuhun. Nek Madurane sekelangkung. Nah, itulah. Ini terutama. Kita hidup di Indonesia tanah airku. Hidup di Timur Tengah, Indonesia tanah airku. Hidup di Amerika, di Eropa, sekalipun makan sendok garpu, pakai sendok garpu, keju, roti, pakai peso, makannya dan luar biasa. Nanti Timur Tengah kebuli, buryani dan lain sebagainya. Tapi tidak akan melunturkan jati diri kami. Saya adalah bangsa Indonesia tanah tumpah. Itulah lagu Indonesia itu bagian daripada ikrar. Buktikan sekarang kalau kita mengakui Indonesia tanah airku benar dengan pengakuan yang demikian, pasti kita demi keutuhan bangsa, keutuhan NKRI akan menjadi perekat umat. Perekat bangsa. Hatinya akan mengatakan apapun bentuknya yang akan menggoyahkan NKRI, yang akan memecah belah bangsa ini, saya tidak terima. Cukup tidak di dunia saja, sampai akhirat pun kami tidak terima kalau bangsa ini dipecah belah. Setuju? Buktikan. Makanya boleh pilihan, boleh beda, tapi tidak bisa kita tetap menjaga keutuhan Itulah, itu namanya juru damai, meneruskan perjuangan-perjuangan para leluhur sesepuh kita, wali 9. Maka dengan doa istighotsah ini akan bisa kita memanfaatkan, memilih sesuai hati nurani masing-masing dengan harapan untuk Indonesia lebih baik dari yang baik. Itu tujuan kita bersama. Monggo beda pilihan, monggo kerso, tapi tetap kita adalah saudara. Di Indonesia ini ada 2 persaudaraan. Saudara pertama, saudara sebangsa, seagama, setanah air. Yang kedua ada saudara sebangsa, setanah air. Itulah walaupun lain agama, tapi beliau adalah orang Indonesia. Kalau dia sakit, kita ada yang menyakiti, kita harus merasa sakit. Harusnya begitu. Apabila sudah mengakar cintanya kepada air dan bangsa ini, insya Allah dengan isu macam-macam apapun, kita sekali lagi tidak mudah dipecah belah. Ayo kita bareng-bareng berikrar sama Maudah. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang telah memberikan kepada kita tanah air Indonesia. Kami bangga mempunyai tanah air Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra putri Indonesia. Bagi kami
NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita Habib mohon maaf, hadirin minta pimpin doa. Habib mohon maaf. Langsung Mari kita berdoa bersama dengan niat masing-masing ya. Niat masing-masing. Semoga Indonesia ini diberi keamanan oleh Allah dan diberi berkat oleh Allah Ta'ala sehingga kita tumbuh saling asuh, saling mengayomi dan saling kasih dan menyayanginya. Semoga Indonesia dijauhkan dari segala bala yang akan turun dari langit dan akan keluar dari bumi. Dan semoga Indonesia dijauhkan dari pecah belah, fitnah, dan segala mara bahaya yang akan mengancam keutuhan negara tercinta ini Indonesia. Berkahilah negara kami, ya Allah, berkahilah bangsa ini, putra putri kami, sehingga bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Dan berkahilah umur kami semuanya. Dan jauhkanlah dari ilmu yang tidak manfaat. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi ekonomi bangsa Indonesia, pertanian Indonesia, dan semakin kokoh dan kuatnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhkan sekali lagi ya Allah dari segala fitnah, dari segala pecah belah yang akan mengancam pecahnya umat dan pecahnya bangsa. Bisirri sirri Al-Fatihah. Al-Fatihah bilatil qabul. Semoga doa kami yang kami baca, yang kami niat, semoga Engkau mengkabulkannya. Walaupun kami tidak terlepas dari segala dosa, namun rahmat-Mu lebih besar. Al-Fatihah. Fatihah yang ketiga, semoga nanti hari Pilpres dan pemilihan caleg di Indonesia ini Allah Ta'ala memberikan satu keamanan, ketentraman. Bisirril Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, demikian pertemuan kita. Insya Allah kita ketemu lagi dan kita sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan ke Bekasi saya beli pakaiannya, ke Pasar Jumat saya kondangannya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kehilapannya. Burung pipit terbang ke sawah, sabja buntung sandung batu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.